Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas analisis model pembelajaran dengan anggota kelompok kami Galuh Supra Ramadhani NIM 410141801, Nurlinda Dian Saputri NIM 410141812, Erika Fitriana NIM 410141803, Yusurina Ulunuha 410141804. Dengan judul artikel The Work of Innovative Science and Mathematics Teaching on Student Attitudes and Achievement, a Meta-Analytic Study. Nama penulis Alwin R. Salzberg, Chelsea Prince, Caroline Raybergen, Sabine Wagner, Frank E. Batten, Chel M. Trier, Arthur Beck. Tahun terbit 2016, judul jurnal ilmiah Educational Research Review, kolom 19 halaman 158 sampai 172. Dengan hasil analisis yaitu pertama, abstract. Many teaching approaches have been tried to improve student attitudes and achievement in science and mathematics education. Achievement effects have been synthesized, but a systematic overview of attitude effect is missing. This study provides a meta-analytic review based on 56 publications, 1988 to 2014, reporting 65 independent experiments that investigated the effect of teaching approaches on student attitudes in primary or secondary science or mathematics education. 5 types of teaching approaches were distinguished: inquiry-based, contact-based, computer-based, collaborative learning strategies, and extracurricular activities. These many different attitude outcomes were distinguished and attitudes were assessed at different levels or granularity, with each separate analysis for specific and more proper outcomes. Outcomes were not significantly different from different educational approaches. When taking all interventions together, significant effects were found for general attitude, N equals 60, D equals 0.35. General interest, N equals 20, D equals 0.22. And career interest in science, N equals 4, D equals 0.40. The effects were significantly weaker for studies with older students. Analysis of achievement outcome yielded a significant and large overall effect. N equals 40, D equals 0.73. Again, with no significant differences between teaching approaches. I thought the positive effect might be partly due to novelty. The current findings do counter skepticism about the learning outcome of inter-oriented teaching approaches. Abstrak yang kita resume yaitu penelitian dalam artikel ini menyelidiki efek dari pendekatan pembelajaran pada siswa sekolah dasar atau menengah dalam pendidikan matematika dan sains. 5 tipe pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi strategi pembelajaran berbasis inquiry, strategi pembelajaran berbasis konteks, strategi pembelajaran berbasis komputer, strategi pembelajaran kolaboratif, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana masing-masing pendekatan pengajaran inovatif dalam pendidikan sains dan matematika mempengaruhi sikap dan prestasi sebagai penegasan di bagian sebelumnya. Menurut hasil analisis dari kelompok kami, tujuan penelitian diantaranya mengetahui dampak pendekatan pengajaran inovatif terhadap sikap dan prestasi siswa, mengetahui dampak sikap dan prestasi tergantung pada durasi intervensi, kesiapan guru, jenis pendekatan inovatif atau mata pelajaran sekolah, mengetahui ada pertukaran antara mempromosikan sikap positif dan mempromosikan prestasi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dari artikel yang dianalisis oleh kelompok kami, hasil dari penelitian artikel ini melaporkan tentang keseluruhan meta-analisis untuk mengetahui pengaruh pendekatan pengajaran inovatif pada sikap dan prestasi secara keseluruhan.
Yang pertama, ada efek keseluruhan dari pendekatan inovatif pada sikap dan pencapaian secara keseluruhan. Untuk 65 percobaan independen, efek intervensi pada sikap keseluruhan diperiksa. Dari ini, 39 eksperimen melaporkan satu hasil untuk sikap keseluruhan dan 26 eksperimen lainnya melaporkan satu hasil untuk subskala tertentu yang kemudian digabung untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan efek perbaikan yang signifikan. Yang kedua, ada pengaruh jenis pendekatan, domain, dan variabel latar belakang. Untuk meneliti lebih lanjut penyebab dari efek ini, peneliti melakukan meta-regresi dengan jenis pendekatan pengajaran, domain, jangka waktu, tingkat kelas, dan adanya pelatihan guru sebagai variabel prediktor. Berdasarkan hasil analisis meta-regresi, data tidak memberikan bukti untuk suatu pendekatan yang lebih efektif daripada yang lain. Tidak ada bukti untuk perbedaan antara domain dan juga pelatihan guru, dan jangka waktu yang diberikan tidak menjelaskan jumlah varian yang signifikan. Yang ketiga, ada efek pada konstruksi sikap tertentu. Nah, dalam artikel ini, penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara minat umum dan minat karir. Selanjutnya adalah bias publikasi. Temuan dalam meta-analisis mungkin terdistorsi oleh bias publikasi. Untuk setiap hasil signifikan yang diperoleh dalam analisis, digunakan plot corong dan analisis regresi untuk menilai apakah distribusi hasil menunjukkan bias publikasi. Setelah penghapusan pensilan yang telah diidentifikasi, hasil yang telah sejalan dengan bentuk corong yang diharapkan dan semua uji regresi tidak signifikan. Dari analisis ini, peneliti tidak menemukan indikasi bias publikasi. Selanjutnya adalah simpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh pendekatan pengajaran inovatif terhadap sikap dan prestasi siswa dalam pendidikan sains dan matematika. Berdasarkan tinjauan sebelumnya dan intervensi yang telah kami temukan dalam sampel penelitian saat ini, kami memberikannya 5 jenis pendekatan pendidikan yang umumnya dianjurkan, yaitu berbasis konteks, berbasis penyelidikan, diperkaya TIK, kolaboratif, dan ekstrakurikuler. Dari sudut pandang teoritis, sikap sebagai konstruksi multidimensi yang terdiri dari relevasi yang dirasakan pribadi dan masyarakat, minat, sekolah, waktu luang karir, self-efisiensi, dan normalitas ilmuwan. Simpulan yang kami dapatkan yaitu efek pendekatan pengajaran inovatif pada sikap. Kami menemukan signifikansi efek positif tidak bisa pada sikap keseluruhan. Untuk komponen sikap lainnya, ketidakpastiannya besar, yang mungkin sebagian dapat dijelaskan oleh sejumlah kecil studi per spesifik pembangun sikap. Kemudian pendekatan pengajaran inovatif terhadap prestasi ditemukan signifikan efek. Simpulan yang selanjutnya adalah keseluruhan konstruksi sikap adalah satu-satunya yang memiliki cukup jumlah penelitian yang efisien untuk melakukan analisis ini. Signifikansi efek negatif tidak bisa untuk tingkat kelas yang menyiratkan bahwa sikap anak yang lebih tua lebih sulit untuk masuk terpengaruh. Tidak ada signifikansi efek untuk jenis pendekatan pengajaran, durasi pelatihan guru, atau domain. Penelitian yang lebih berhasil dalam mempromosikan sikap positif juga akan lebih berhasil dalam meningkatkan prestasi. Namun, tidak ada korelasi yang ditemukan antara efek intervensi pada sikap dan pengaruhnya terhadap prestasi. Kemudian, durasi dan persiapan guru. Banyak studi yang hanya memberikan informasi terbatas, sehingga kerangka waktu harus digunakan sebagai proksi untuk luasnya intervensi dan untuk persiapan guru. Semua studi dengan beberapa untuk persiapan guru diberi kode. Lalu, efek dari pendekatan pembelajaran inovatif terhadap prestasi siswa. Ditemukan signifikansi dan efek yang besar. Nilai ini jauh lebih besar daripada efek untuk sikap siswa. Namun, dalam menafsirkan ukuran efek untuk prestasi siswa, harus diperhitungkan bahwa ukuran prestasi tidak berpatok pada kriteria ketat yang sama seperti yang diterapkan pada sikap.
Simpulan yang selanjutnya adalah efek diferensial dari berbagai jenis intervensi dilakukan dengan meta-regresi dengan jenis pendekatan pembelajaran, durasi, persiapan guru, dan domain sebagai variabel bebas. Ditemukan efek negatif yang signifikan untuk tingkat kelas, yang menyeratkan bahwa sikap anak yang lebih tua lebih sulit untuk terpengaruh. Tidak ada efek yang signifikan untuk jenis pendekatan pembelajaran, durasi, pelatihan guru, dan domain. Pertukaran antara mempromosikan sikap dan mempromosikan prestasi, penelitian yang lebih berhasil dalam mempromosikan sikap positif juga akan lebih berhasil dalam meningkatkan prestasi. Namun, tidak ada korelasi yang ditemukan antara efek intervensi pada sikap dan pengaruhnya terhadap prestasi. Hasil analisis berdasarkan argumentasi. Pengaruh pengajaran sains dan matematika inovatif pada sikap dan prestasi siswa melalui sebuah studi meta-analitik menghasilkan beberapa hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama, efek dari pendekatan pembelajaran inovatif pada siswa ditemukan efek positif pada signifikan pada sikap keseluruhan, minat umum, dan minat karir. Pembelajaran inovatif akan memberikan dampak positif pada pembentukan karakter atau kepribadian siswa, seperti halnya siswa akan berakhlak baik, sopan, mempunyai adab yang baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, efek dari pendekatan pembelajaran inovatif terhadap prestasi siswa ditemukan signifikansi dan efek yang besar. Nilai ini juga lebih besar daripada efek untuk sikap siswa. Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang dikemas oleh guru atau instrumen lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, ditemukan efek negatif yang signifikan untuk tingkat kelas yang menyiratkan bahwa sikap anak yang lebih tua lebih sulit untuk terpengaruh. Tidak ada efek yang signifikan untuk jenis pendekatan pembelajaran, durasi, pelatihan guru, atau domain. Pada faktanya, anak kecil memiliki ingatan yang lebih kuat, lebih baik. Rasa ingin tahunya juga lebih kuat dibandingkan orang dewasa, dikarenakan pengetahuan yang sudah tersimpan pada memori anak lebih sedikit. Sedangkan pada orang yang lebih tua, pengetahuan yang didapat sudah banyak, sehingga itu menyebabkan anak lebih mudah dipengaruhi daripada orang yang lebih tua. Yang keempat adalah tidak ada korelasi yang ditemukan antara efek intervensi pada sikap dan pengaruh terhadap prestasi. Jadi sikap tidak mempengaruhi prestasi siswa dalam pembelajaran inovatif. Contohnya, siswa yang diam belum tentu memiliki prestasi yang baik atau lebih menonjol ketimbang siswa yang bersikap aktif dalam suatu pembelajaran. Maka tidak ada campur tangan antara sikap siswa yang dapat dihubungkan terhadap pengaruh prestasi yang diperoleh siswa. Semua kembali pada kemampuan siswa dan bagaimana siswa menerima apa yang diajarkan oleh pengajar serta faktor-faktor pendukung lainnya. Sekian analisis dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saran dan kritik bisa disampaikan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.